Luar biasa sih memang Bapak yang satu ini, teori baru. Menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Kalau air itu adalah diciptakan oleh Allah, cuman saja kita melihat prosesnya, terjadinya hujan itu seperti apa. Dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Jadi Bapak yang satu ini sama sekali tidak percaya dengan hal yang demikian, di mana dia begitu menolak dan dikatakan bahwa itu adalah ajaran sesat yang menjauhkan kita untuk tidak percaya kepada Allah. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat satu video ini secara utuh. Tentunya video ini sangat menarik sekali karena mengingatkan saya dan tentunya saudara semua pelajaran dari SD, SMP, dan SMA tentang IPA. Di dalam video ini seorang Bapak Ustadz, kalau tidak salah gitu ya, seorang Bapak Ustadz menyatakan teorinya, menyatakan penemuannya yang terbaru, di mana dia begitu menolak dan dikatakan bahwa itu adalah ajaran sesat yang menjauhkan kita untuk tidak percaya kepada Allah, di mana dia menyatakan bahwa hujan itu adalah diciptakan Allah. Sama sekali dia tidak percaya dengan proses terjadinya hujan. Nah, seperti misalnya kita lihat sendiri bahwa proses terjadinya hujan itu, misalnya saya kutip di sini adalah diawali dari naiknya uap air yang berasal dari bumi. Misalnya di situ adalah seperti laut, seperti danau, seperti air sungai dan tanah ke atmosfer, kemudian memadat membentuk awan, dan setelah itu nanti akan turun hujan itu. Jadi Bapak yang satu ini sama sekali tidak percaya dengan hal yang demikian. Nah, untuk lebih jelasnya saya ajak kita untuk melihat video ini sampai selesai, dan nanti tugas saudara silakan berikan tanggapan saudara. Apakah saudara ikut-ikutan atau memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Ustadz yang satu ini? Oke, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi jelas guys bahwa menurut beliau ini hujan itu adalah bukan terjadinya karena proses, bukan karena naiknya uap air itu lalu itu menjadi padat dan membentuk awan, lalu habis itu akan terjadi hujan. Dan teori itu dia sangat menolak hal yang demikian. Bahkan dia berani dengan lantang mengatakan bahwa itu adalah ajaran yang sesat. Oke, kita lanjut guys. Mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Pasti juga semua orang sudah tahu Pak Ustadz, kalau air itu adalah diciptakan oleh Allah. Cuman saja kita melihat prosesnya, terjadinya hujan itu seperti apa gitu. Oke, memang orang semua sudah pada tahu, tanpa juga Pak Ustadz memberitahukan kepada kita, kita sudah mengerti, kita sudah memahami, kita sudah tahu bahwa air itu adalah ciptaan Tuhan, dan semua alam semesta ini dan juga kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya atau yang perlu harusnya dinyatakan adalah bagaimana proses terjadinya hujan itu, karena air itu adalah sudah ada, cuman hujan itu akan turun kembali. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nah, itu luar biasa sih memang Bapak yang satu ini, teori baru. Oke guys, demikian saja video ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ada orang yang mengatakan
bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.